Kalau misalkan keterangan tersebut dapat merugikan orang lain, apalagi keterangannya di dalam perkara tindak pidana, dia menyampaikan di dalam ruang persidangan, maka itu disebut sebagai sumpah palsu, keterangan palsu, saksi palsu. Ancaman pidananya yaitu maksimal 9 tahun. Jangan main-main ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Isram. Terima kasih sudah tonton video saya, video yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah teman-teman, segmen kali ini masih membahas tentang saksi ya, saksi. Nah jadi saya berharap kepada siapapun itu yang menyaksikan video ini, ketika diminta untuk menjadi saksi, baik di tingkat penyidikan maupun di dalam ruang pengadilan, agar memberikan keterangan sebenar-benarnya. Jangan sampai memberikan keterangan palsu, merekayasa sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ya, karena saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, merasakan. Nah, jangan sampai seperti kasus pembunuhan Vina ya, hingga saat ini ya masih menjadi polemik. Belum diketahui siapa dalang dari kasus pembunuhan tersebut. Nah, saya hanya ingin menyoroti ya dalam kasus pembunuhan Vina ini ya, terkait adanya saksi yang diduga telah menjadi saksi palsu, saksi menyesatkan, memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dan dia tidak lihat, dia alami, tapi kok berani ya memberikan keterangan seperti itu ya. Apalagi ya ini keterangannya ya, ini menimbulkan kerugian terhadap orang lain, diduga ya, karena ada ex narapidana yang sudah menjalani proses hukum di lembaga pemasyarakatan sangat merasa dirugikan atas keterangan dari saksi tersebut ya. Sebut saja si Saka Tatal, dia merasa dirugikan dan tidak terima atas putusan yang mulia majelis hakim, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, salah satu pertimbangan tersebut diambil dari kesaksian yang hari ini saksi itu mengakui jika dirinya tidak pernah melihat, mendengar, berada langsung di lokasi tempat kejadian perkara pembunuhan, tetapi dia diminta untuk menjadi saksi. Ketika diminta untuk menjadi saksi karena kedekatannya dengan salah satu korban yang telah meninggal, dia diminta menjadi saksi. Nah, tetapi pada saat memberikan keterangan saksi, ada sesuatu hal yang memang dia tidak ketahui, dia tidak lihat, dia tidak rasakan, untuk diakui bahwasanya dia telah melihat semua kejadian-kejadian tersebut. Nah, dia diminta dan diarahkan oleh oknum ya, saya sebut oknum karena ini berdasarkan pengakuan dari saksi tersebut ya. Saya melihatnya di talk show ya, di televisi, bahwasanya dia diminta untuk menjadi saksi, memberikan keterangannya di hadapan penyidik, diarahkan untuk mengakui, untuk bercerita sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, ini menjadi polemik ya teman-teman ya, karena kasus ini menjadi kusut hari ini karena memang di awalnya ya sudah kusut, diduga ada rekayasa. Nah, saksi itu sebut saja bernama Liga Akbar ya teman-teman ya. Dia menyampaikan di beberapa acara televisi seperti beberapa yang saya tonton beberapa waktu lalu, dia mengatakan saya diminta untuk menjadi saksi di hadapan penyidik, dan semua keterangannya itu dituangkan dalam lembar berita acara pemeriksaan. Dan kemudian
keterangannya dia itu masuk dalam BAP, kemudian berkasnya dilimpahkan ke pengadilan. Di pengadilan dia pun diminta menjadi saksi, bercerita berdasarkan apa yang diarahkan oleh oknum ya ketika itu di hadapan pengadilan. Dia bercerita, walaupun sebenarnya dia sudah melakukan penolakan bahwa dia tidak mau, dia tidak mengetahui, tetapi tetap saja dijadikan sebagai saksi ketika itu. Dan mau tidak mau ya, dia harus menjalankan dan mengikuti arahan oknum-oknum. Nah, ini agak ngeri juga ya. Nah, atas keterangannya dia, ya, hakim menjadikan sebagai pertimbangan salah satu alat bukti untuk memvonis beberapa orang terdakwa. Salah satunya ya Saka Tatal, ya, dituduh melakukan sesuatu yang memang dia tidak lakukan, ketahui, tapi ya ini sudah menjadi putusan, ya, proses hukumnya dilalui, ya, hakim juga memberikan putusan terhadap orang lain ya tentu dengan kehati-hatian, pertimbangan yang cukup matang, dan tentu ada diskusi dengan majelis-majelis yang lain. Nah, yang saya ingin mau sampaikan bahwa mari kita memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa rekayasa, tanpa ada melebih dan mengkurangkan ketika diminta untuk menjadi saksi. Karena saksi itu orang yang diminta oleh pejabat yang punya wewenang untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, ya, yang sebenar-benarnya, yang dia lihat, rasakan, alami, dengar, teman-teman ya. Ingat ya teman-teman ya, jadi saksi, keterangan saksi ini merupakan salah satu alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Nah, sebelum kesaksian itu menjadi alat bukti yang sah atau keterangan tersebut dijadikan sebagai alat bukti yang sah, maka terlebih dahulu seorang saksi harus diambil sumpahnya. Dia harus menyampaikan yang sebenar-benarnya, yang tak lain daripada yang sebenarnya. Dia tidak boleh berbohong, sampaikan, ceritakan apa yang dia lihat, alami, dengar, rasakan. Jangan kemudian direkayasa. Jangan kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Karena apabila apa yang kita sampaikan, ya, seorang saksi menyampaikan sesuatu dan atas keterangan yang dia sampaikan tersebut dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai acuan atau sebagai bukti oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus, memvonis seseorang untuk menjadi bersalah. Nah, ini yang fatal. Apalagi ya seperti Saka Tatal, infonya dia tidak melakukan suatu perbuatan, tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, tetapi dia divonis bersalah, sehingga berdasarkan keterangan daripada Liga Akbar, kejujuran Liga Akbar menjadikan publik semakin gempar dalam perkara kasus pembunuhan Vina. Karena dia merasa dipaksa untuk memberikan keterangan, ada rekayasa di sana. Infonya seperti itu, diduga ya. Tapi ya kita nggak tahu ya, apakah memang benar dia diarahkan atau tidak. Hanya Liga Akbar yang paham dan mengerti, teman-teman ya. Sekali lagi saya tekankan siapapun itu yang menyaksikan video ini, agar ketika diminta, baik itu siapapun, baik dari pihak pelapor, korban, terlapor, tersangka, ya, saat diminta menjadi saksi, maka sebaiknya selektif, sampaikan yang sebenar-benarnya, jangan direkayasa. Apabila keterangan tersebut direkayasa, maka ingat ada akibat hukumnya, ada pertanggungjawaban ya. Kalau misalkan keterangan tersebut dapat merugikan orang lain, apalagi keterangannya di dalam perkara tindak pidana, dia menyampaikan di dalam ruang persidangan, maka itu disebut sebagai sumpah palsu
keterangan palsu, saksi palsu, ancaman pidananya yaitu maksimal 9 tahun. Jangan main-main ya. Ancaman pidananya 9 tahun teman-teman. Ya, bukan bahasa saya, tetapi bahasa undang-undang. Ini ada KUHP dan KUHP teman-teman ya. Jadi maka dari itu mari kita menjadi orang yang jujur, yang baik ya. Karena kita berbuat baik saja belum tentu orang senang dengan kita, apalagi kita berbuat jahat. Nah, oke, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan khazanah keilmuan teman-teman, khususnya pada bidang hukum. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, dan share, komen agar kita diskusi di dalam kolom komentar ya. Demikian, salam keadilan.